Khairul Tanjung lahir dari seorang ayah bernama Abdul Ghaffar Tanjung kelahiran Sibolga. Saat itu ayah Khairul Tanjung berprofesi sebagai wartawan yang menerbitkan surat kabar berupa meme. Khairul Tanjung dilahirkan pada tanggal 16 Juni tahun 1962 oleh ibunya Halimah yang berasal dari daerah Cibadak, Jawa Barat. Ia lahir dari kalangan keluarga yang menengah ke bawah, di mana Khairul Tanjung bersama orang tua dan 6 saudaranya terpaksa menjual rumahnya untuk memenuhi kehidupan dan tinggal di sebuah losmen yang sempit. Hal ini dikarenakan usaha ayahnya yang harus dipaksa ditutup disebabkan oleh berseberangannya dengan politik yang terjadi pada masa itu. Masa kecilnya dihabiskan bersekolah di SD, SMP pada daerah Jakarta tahun 1975. Ia pun melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Budi Utomo pada tahun 1981 dan berhasil lulus menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia pada tahun 1987. Tidak sampai di situ, Khairul Tanjung juga berhasil mengambil gelar MBA-nya dari Eksekutif Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen atau IPPM pada tahun 1993. Khairul Tanjung yang kini dikenal sebagai orang terkaya urutan ke-937 di dunia versi majalah Forbes ini sempat berdagang kecil-kecilan. Pada saat itu demi membiayai kebutuhan kuliahnya, ia pernah berdagang buku kuliah, fotokopi, hingga pada jasa pembuatan kaos. Ia juga pernah mendirikan sebuah toko peralatan kedokteran dan laboratorium di daerah Senen, Jakarta Pusat, walaupun pada akhirnya mengalami kebangkrutan. Dalam kondisinya yang kurang menguntungkan ini, ia tetap gigih dan bekerja dan menyelesaikan semua bangku kuliahnya. Bahkan ia mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional pada tahun 1984 sampai 1985. Kegagalan dalam membangun bisnis toko peralatan kedokteran laboratorium sudah membuatnya semangat. Ia mencoba membuka usaha kontraktor walaupun ia pertama mengalami kegagalan dan kebangkrutan dan harus bekerja di perusahaan baja dan sempat pindah ke perusahaan kontraktor. Setelah ia lulus kuliah Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia pada tahun 1987, Khairul Tanjung bersama dengan 3 rekannya memulai sebuah bisnis baru berupa pembuatan sepatu anak-anak ekspor yang berjudul nama PT Variati Sing Utama yang bermodalkan 150 juta yang dipinjam dari Bank Eksim. Namun pada saat itu dirinya berpihak pada Khairul Tanjung kedua kalinya, di mana pesanan sebanyak 160 pasang sepatu dari Thailand hingga membuat usaha dan berkomitmen yang tidak bisa. Namun sangat disayangkan kerja sama antara Khairul Tanjung dan 3 rekannya mengalami jalan buntu oleh karena perbedaan visi dalam hal ekspansi usaha yang membuat Khairul Tanjung untuk keluar atau menunjukkan diri dan membuka usaha. Kegemarannya dalam berjejaring dan berjejaring dengan berbagai kalangan membuat perkembangan usaha Khairul Tanjung semakin lancar. Ia membangun relasi dengan berbagai perusahaan yang sudah baik namanya, bahkan dengan perusahaan tidak kenal sekalipun. Ia mengarahkan bisnisnya ke konglomerat, perusahaan yang punya beragam bisnis dan memungkinkan tidak adanya kaitan antara satu bisnis dengan yang lainnya, dengan memposisikan dirinya kepada 3 bisnis, yaitu keuangan, properti, dan multimedia. Oleh karena perkembangan bisnisnya, Khairul Tanjung si anak Simpung lebih senang mengakuisisi perusahaan-perusahaan dibandingkan membangun perusahaan dari nol. Karena menurutnya membangun perusahaan dari nol memiliki waktu yang lebih lama lagi untuk membangun sebuah perusahaan besar. Makanya ia lebih tertarik untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan. Sejumlah perusahaan yang telah ia akuisisi dan tentunya sudah menjadi milik si anak Simpung.
Berkat keuletannya dalam menapaki tangga kesuksesan melalui proses kristalisasi keringat dan jatuh jamur semakin membuahkan hasil. Saat ini mantan Menko Perekonomian pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini memiliki sejumlah perusahaan di bidang keuangan, diantaranya asuransi umum Mega, asuransi jiwa Mega, para multi financing, Bank Mega, Mega Tabacalor Indonesia, bahkan Mega Syariah dan Mega Financing. Dapat memetik buah pemikiran dari seorang Khairul Tanjung menuju sebuah keputusannya, di mana beliau di sini sampailah kita pada buah pemikiran menuju keputusan menurut Khairul Tanjung, di mana ia berpendapat menurutnya membangun sebuah bisnis tidaklah semudah membolak-balikan telapak tangan. Kesabaran dan tantangan adalah kunci dalam kesuksesan sebuah bisnis. Ia juga mendedikasikan dirinya untuk membangkitkan generasi muda sehingga dikukuhkan menjadi guru besar di bidang kewirausahaan dan Universitas Airlangga pada di Surabaya pada tanggal 18 April 2015. Dan kisah biografi Khairul Tanjung dibagikannya melalui sebuah buku yang diterbitkan oleh penerbit buku Kompas dan disusun oleh wartawan Kompas Cahaya Gunawan Adireja dalam sebuah buku yang berjudul Khairul Tanjung Siang Asli. Nah, di sini kita dapat mempelajari biografi singkat bagaimana usaha dan dilakukan Khairul Tanjung dari nol sampai berhasil sampai sini. Dari sini kita belajar untuk tidak pantang menyerah dalam melalui bisnis, memulai bisnis dari nol seperti yang dilakukan Khairul Tanjung. Terakhir tentang biografi singkat